Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bersama-sama akan membahas soal tryout yang pertama dari tryout SNBT Excellent, dimana di video kali ini kita akan membahas materi pengetahuan kuantitatif yang berjumlah 15 soal. Di TO pertama ini kita akan bagi ke dalam 3 video, sehingga dalam satu video kita akan membahas 5 soal tryout. Langsung saja di soal nomor 1 ada soal mengenai fungsi kuadrat, dimana diketahui nilai minimum ya fungsi kuadrat adalah negatif 8. Kemudian grafik tersebut melalui dua titik potong di sumbu X, karena di sini nilai ordinatnya 0, jadi kita bisa pastikan ini adalah titik potong sumbu X. Kemudian grafik tersebut juga melalui titik 4, B, yang akan kita cari adalah nilai B. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa nilai minimum berarti si kurva dari fungsi kuadrat terbuka ke atas ya. Jadi nilai minimumnya terdapat di bawah sumbu X, kurang lebih seperti ini. Di sini ada nilai minimum. Nilai minimumnya tentunya X, Y. Nah, di sini ada nilai negatif 8. Ini adalah nilai dari Y-nya ya, negatif 8. Untuk X-nya sendiri nanti kita sama-sama akan cari. Kemudian ada dua buah titik potong sumbu X, ini negatif 1,0 dan 3,0, sehingga bisa kita tulis di sini negatif 1 dan di sini 3, karena ini titiknya negatif 1,0 dan 3,0. Nah, pertama kita akan mencari nilai dari absis dari titik puncak ya, atau X. Ini bisa kalian cari dengan cara menjumlahkan negatif 1 dan 3 kemudian dibagi 2, atau tengah-tengahnya di sini nilainya berapa. Bisa kita cari negatif 1 ditambah 3 kemudian kita bagi 2. Ini hasilnya 2 dibagi 2, 1. Nah, sehingga di sini nilainya 1. Sehingga nilai absis dari titik puncaknya adalah 1, negatif 8. Ini nanti kita akan gunakan untuk mencari nilai dari A. Nah, teman-teman ingat kembali untuk menentukan rumus fungsi kuadrat jika melalui dua titik potong sumbu X, rumusnya Y sama dengan A X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Untuk nilai X1 bisa kita gunakan ini ya sebagai X1 dan 3 ini sebagai X2, atau bisa teman-teman tukar ya, misalnya ini jadi X1 atau ini X2, itu bisa. Nah, sehingga jika kita masukkan nilai X1 dan X2, persamaannya menjadi X ya, ini dikurangi negatif 1 kemudian X dikurangi 3. Kita sederhanakan lagi, Y sama dengan A X plus 1 X min 3. Nah, untuk mencari nilai A kita gunakan titik yang sudah diketahui X dan Y-nya. Ini nilai X-nya 1, nilainya 8. Sehingga jika kita masukkan atau substitusikan ke sini, Y-nya negatif 8 sama dengan A. X-nya ini menjadi 1, berarti 1 ditambah 1, 2. 1 dikurang 3, negatif 2. Sehingga negatif 8 sama dengan A dikali 2 dikali negatif 2, nilainya negatif 4A. Sehingga nilai A bisa kita peroleh negatif 8 dibagi negatif 4, jawabannya 2. Setelah kita mengetahui nilai A nya 2 ya, kita kembalikan lagi nilai A ini ke persamaan yang ada di atas ini, sehingga Y sama dengan A nya kita ganti dengan 2 ya, X ditambah 1 X dikurangi 3. Ini adalah persamaan fungsinya. Sehingga untuk memperoleh nilai B, ini artinya kita masukkan nilai X nya sama dengan 4. Berarti Y nya sama dengan B ya. Ini B sama dengan 2 dikali X nya kita ganti dengan 4. 4 tambah 1, 5. 4 kurang 3 sama dengan 1.
sehingga nilai B bisa kita peroleh 2 dikali 5 dikali 1. Jawabannya 10 ya. C. Oke, soal nomor 2 di sini soalnya berupa soal isian singkat ya. Jika tadi soal nomor 1 pilihan ganda, soalnya di sini tentang bilangan ya, di mana ada bilangan 4 angka, di mana salah satu digitnya kita tidak tahu ya, A094. Tapi di sini ada petunjuk bahwa bilangan ini kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka nilai A sama dengan berapa? Nah, karena dari petunjuk ini nilai bilangan ini kurang dari 6000, sehingga nilai A yang mungkin itu 1 ya, 2, 3, 4 dan 5. Karena kalau 6 kita masukkan ke sini itu sudah lebih dari 6000. Sehingga ada 5 kemungkinan ya yang bisa mengisi nilai dari A ini. Kemudian teman-teman harus ingat kembali bahwa ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu jumlah bilangan penyusunnya juga habis dibagi 3. Saya contohkan di sini 12. Ya, 12 ini kan habis dibagi 3. Karena 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. 3 juga habis dibagi 3. Kemudian misalkan lagi 27. Ini habis dibagi 3 ya. Jika kita jumlahkan 2 tambah 7 ini sama dengan 9, habis dibagi 3. Jadi ini ya ciri dari bilangan yang habis dibagi 3. Jadi jumlah penyusunnya juga habis dibagi 3. Misal kita masukkan 1 ya. Untuk A sama dengan 1, jika kita jumlahkan berarti ini 1 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 4, maka jumlahnya 14. Untuk A sama dengan 2, maka di sini 2 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 4 jumlahnya 15. Untuk A sama dengan 3, ini pasti nanti jumlahnya 16. A sama dengan 4 jumlahnya 17. Dan A sama dengan 5 jumlahnya ini 18. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 3 ini ada 15 dan 18. Sehingga tidak mungkin nilainya itu 2 dan 5. Yang bersisa 1 itu yang mana? Ini sisa berapa nih? Ini sisa 2 kan ya? 12 dibagi 3 habis, sisanya 2. Ini sisanya 1. Nah, sehingga nilai A bisa kita peroleh 3 ya. Jadi A sama dengan 3. 3 ya, jadi bilangannya itu 3094. Oke, jawabannya 3. Oke, soal nomor 3 ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 2 tadi, di mana kita sudah mendapatkan nilai A ya. Nilai A ini sama dengan 3, sehingga bilangannya ini sudah ada 3094. Yang ditanyakan di soal nomor 3 ini, kita harus mencari banyak faktor prima ya dari bilangan 3094. Berarti kita tinggal memfaktorkan dengan bilangan-bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, kemudian 5, 7, 11, 13, 19. Nah, kita akan mencoba untuk memfaktorkan 3094 dengan bilangan-bilangan ini. Yang pertama kita coba dari yang paling kecil dulu ya. Apakah 3094 ini bisa dibagi 2? Bisa karena bilangan genap ya. Kalau kita bagi 2 ini menjadi 1547. Oke, kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima. Ini tidak bisa dibagi 2 ya. Kalau dibagi 3, kalau kita jumlahkan ini 17, tidak bisa dibagi 3 juga. 5 juga tidak bisa. Kalau dibagi 7, kita coba ya, 1547 dibagi 7. Ini 2 ya, 2 kali 7 14. Ini 14 berarti 2 lagi. 14 ya turun 7, 1, 7, 0 ya, sehingga ini bisa dibagi 7, hasilnya 221.
221 ini tidak bisa dibagi 2. 3 juga kalau kita jumlahkan ini hasilnya 5 ya. 5 tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 5 juga karena belakangnya 1. Kita coba bagi 7 lagi ya. 221 dibagi 7 ini berarti 3. 21 1 tidak bisa juga ya. Kita coba bagi 11. 221 dibagi 11 ini 2. 22 1 ini juga tidak bisa. Kita coba bagi 13 ya. 221 dibagi 13 1 ya. 13 kali 1 13 91. Ini bisa ya 7 mungkin ya 7. 13 kali 7 21. 2 kali 1 7 kali 1 7 tambah 21 ya, jadi jawabannya 17. Ini bisa dibagi 13, ini jawabannya 17. Nah, 17 ini juga ternyata bilangan prima. Tadi saya kelewat di sini ya, ada 17 harusnya. Sehingga kalau akhirnya sudah bilangan prima berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau pertanyaannya banyak faktor prima, berarti di sini kita punya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 faktor prima, yaitu 2, 7, 13, dan 17. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya C ya, ada 4 bilangan prima. Soal nomor 4 ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya ya. Jadi rangkaian soal yang tadi. Namun pertanyaannya berbeda. Ini yang ditanyakan banyak faktor positif ya dari bilangan 3094. Ada sebuah rumus ya untuk mencari banyak faktor positif. Yang pertama kita harus memfaktorkannya dulu dengan faktorisasi prima ya. Kemudian kita akan memanfaatkan pangkat dari bilangan prima tadi ya setelah difaktorkan. Kemudian kita tambahkan 1 dan dikalikan. Tadi kita sudah membuat faktorisasi prima ya, 3094 ini bisa dibagi 2 menjadi 1547. Kemudian dibagi 7 ya menjadi 221, dibagi 13 ya, hasilnya 17. Jadi faktorisasi prima dari 3094 itu 2 pangkat 1 ya, dikali 7 pangkat 1, dikali 13 pangkat 1, dikali 17 pangkat 1. Nah, 1 ini adalah A, B, C, dan N ya, sampai N ini berarti 1, 1, 1, 1, sehingga banyak faktor positif ya. Ini 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1. Karena semuanya bilangan primanya pangkat 1. Sehingga ini bisa kita hitung 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jawabannya 16 ya. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya 16. Saya berikan contoh lain untuk pertanyaan yang sama. Misal angkanya 20 ya. Akan dicari banyak faktor positif dari 20. Pertama yang kita lakukan adalah kita buat faktorisasi primanya dulu. Ini bisa dibagi 2 ya, jadi 10. Kemudian dibagi 2 lagi, jawabannya 5. Sehingga ini bisa kita tulis faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, kita butuh ininya, pangkatnya ya. Banyak faktor positifnya itu 2 ditambah 1 dikali 1 tambah 1. 2-nya dari sini, 1-nya dari sini. Sehingga ini menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, ada 6 faktor positif dari 20. Kalau kita coba menjabarkannya, 20 itu bisa kita peroleh dari 1 dikali 20, 2 dikali 10, dan 4 dikali 5. Nah, jadi ini adalah faktor positifnya ya, ada 6. Benar, seperti itu. Untuk mencari banyak faktor positif.
Ya, selanjutnya soal nomor 5, ini materinya tentang statistika, di mana disajikan sebuah data ya. Di sini ada satu nilai yang belum diketahui, B, kemudian negatif 7, 3, dan negatif 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Ya, kita bisa mengeceknya satu persatu. Kita coba cek dulu nomor 1 ya. Rata-rata kumpulan data tersebut itu sama dengan negatif 5 jika B-nya negatif 11. Berarti kita ganti B-nya dengan negatif 11 ya. Negatif 11, kemudian negatif 7, 3, dan negatif 5. Untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semuanya ya. Kemudian dibagi banyaknya data. Ini ada datanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita jumlahkan dulu ini. Negatif 11 ditambah negatif 7 itu negatif 18. Kemudian negatif 18 ditambah 3 jadi negatif 15 ya. Negatif 15 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 20 ya, dibagi 4 ini jawabannya negatif 5. Sehingga pernyataan nomor 1 ini benar ya. Kita cari yang ada satunya. Ini ada satunya. Yang C ini sudah pasti salah karena tidak ada satunya. Kemudian D juga salah ya karena tidak ada satunya. Kita menyisakan 3 opsi pilihan A, B, dan E. Kita pilih yang ada satunya karena nomor 1 ini benar. Kemudian kita cek nomor 2. Median kumpulan data tersebut adalah negatif 6 jika B-nya negatif 7. Berarti datanya ini negatif 7, kemudian negatif 7 lagi, 3, dan negatif 5. Nah, median yang harus teman-teman ingat itu adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil. Sehingga ini kalau kita urutkan dari yang terkecil itu negatif 7, kemudian negatif 7 lagi, negatif 5, dan 3. Nah, median itu nilai tengah ada di sini ya. Ini ada di antara negatif 7 dan negatif 5. Berarti kita jumlahkan ya, negatif 7 ditambah negatif 5, kemudian kita bagi 2. Ini hasilnya negatif 12 dibagi 2. Jawabannya negatif 6. Sehingga pernyataan nomor 2 juga benar ya. 1 dan 2 ini salah berarti yang B karena tidak ada 2-nya. Bersisa tinggal A dan E. Untuk A ini 1, 2, dan 3. Sementara untuk E 1, 2, 3, 4 atau semua. Berarti kita tinggal mengecek nomor 4 saja. Karena nomor 3 ini sudah pasti benar. Ya, di A ada 3-nya, di E juga ada 3-nya. Kita tinggal cek yang nomor 4. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 3 ya jika B-nya negatif 8. Berarti datanya negatif 8, negatif 7, 3, dan negatif 5. Jangkauan itu bisa kita peroleh dari nilai maksimum atau terbesar dari sini ya dikurangi nilai minimum atau yang paling kecil. Di sini yang paling besarnya 3. Dikurangi yang paling kecilnya negatif 8. Berarti dikurangi negatif 8. Sehingga jangkauannya ini 11. Ya, di sini jangkauannya 3. Berarti nomor 4 salah. Nomor 3 ini tidak perlu dicek, tapi kalaupun kalian cek, ini pasti jawabannya benar. Modus kumpulan data tersebut adalah negatif 5 jika B-nya negatif 5 ya. Kalau ini negatif 5 berarti modusnya ada 2 ya, ini negatif 5. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang A.